Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Bertemu kembali dalam persekutuan doa Rabu. Doa Rabu pertama pada tanggal 4 November pada sore hari ini. Setelah kita berpuasa dan berdoa, saat ini kita akan datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan percayakan, setiap penjagaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan sertakan dalam kehidupan kita dari pagi, siang hingga sore hari ini kembali. Kita akan datang kepada Tuhan dengan menaikkan seruan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan mengucapkan syukur terima kasih kami atas setiap berkat kasih setiamu yang telah Tuhan percayakan hingga kami bisa melewati hari ini dari pagi, siang, malam kembali. Dan saat ini kami boleh bersama-sama datang di hadirat-Mu dengan datang membawa seruan doa kami kepadamu yang akan kami naikkan. Dan saat ini kami tetap menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan berbuka puasa, kiranya juga Tuhan akan memberkati setiap berkat yang telah Tuhan percayakan hingga menjadi berkat bagi tubuh jasmani setiap kami semua. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, persekutuan doa Rabu ini, kiranya Tuhan akan berkati setiap kami semua, setiap yang bertugas pada sore hari ini, kiranya Tuhan akan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan dan selamat kami hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian ajar kami Tuhan yang akan dipimpin oleh singer. Agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana,
aja jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Kita akan melanjutkan doa terpimpin yang akan dipimpin oleh Ibu Christine. Untuk Ibu Christine kami persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ya Tuhan, pada sore hari ini kami ucap syukur kalau pada kesempatan kali ini kami boleh sama-sama menaikkan doa dan permohonan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada, kami boleh tinggal di negara Indonesia yang sungguh kami cintai ini. Kami berdoa untuk para pimpinan bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, maupun para pimpinan daerah ya Tuhan. Kiranya Engkau akan senantiasa memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin pemerintahan di negara ini ya Tuhan. Dan kiranya setiap kebijaksanaan yang diambil boleh membawa perubahan yang baik untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan pilkada yang akan diadakan secara serentak di Indonesia ini pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Kiranya Engkau yang akan campur tangan untuk setiap persiapan, terlebih untuk pelaksanaan nantinya, sehingga kegiatan pilkada ini boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terlebih untuk para pimpinan daerah yang akan terpilih, mereka juga boleh memimpin daerah mereka masing-masing dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, dan boleh membawa perubahan yang baik untuk daerah yang dipimpin. Tuhan, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, untuk BPD, untuk gereja-gereja Baptis ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus memberkati ya Tuhan. Kiranya gereja-gereja Baptis ini juga boleh terus membawa damai dan menjadi berkat ya Tuhan buat kami semua. Dan untuk setiap kegiatan yang masih harus kami lakukan secara online, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk terus melayani Engkau dalam kegiatan di gereja kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini memerlukan gembala sidang. Kiranya Engkau juga akan campur tangan dan Engkau yang akan menolong gereja-gereja ini dalam mencari hamba Tuhan yang boleh menjadi gembala sidang ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga khusus berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, di mana pada bulan November ini kami akan mengadakan pekan keluarga ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan campur tangan untuk setiap kegiatan ya Tuhan yang akan dilakukan ya Tuhan. Untuk setiap khotbah yang akan disampaikan, terlebih untuk kebangunan rohani pada tanggal 15 November yang akan datang. Tuhan, kiranya melalui kegiatan pekan keluarga ini, kami semua boleh diberkati ya Tuhan. Setiap kami dari yang kecil hingga yang dewasa, kami boleh merefleksikan kasih Tuhan dalam keluarga kami, dan kami juga terus dibangunkan rohani kami ya Tuhan dalam keluarga kami ini ya Tuhan, dan kami terus menyatakan kasih Tuhan ya Tuhan untuk keluarga kami maupun untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan doa kami, permohonan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayat 1 sampai 12. Saya akan menolong untuk membacakannya. Firman Tuhan yang berjudul Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Amin. Waktu selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Agnes untuk menyampaikan renungan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Malam ini kita akan merenungkan bersama-sama, belajar bersama dari Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Topiknya adalah Allah membenci perceraian. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar bersama-sama. Pimpinlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, supaya cara pandang kami dan hidup kami berubah sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tema malam ini adalah Allah membenci perceraian. Diambil dari Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Memang banyak sekali pernikahan yang tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami kehancuran, karena suami istri tidak mengikuti panduan Allah yang sudah dirancang di dalam pernikahan mereka. Sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin kita masih ingat nama Frankie Sihombing, musisi dan pencipta lagu rohani, yang sangat terkenal diantaranya lagunya adalah Jangan Lelah. Lagu ini sangat membangkitkan semangat dan bahkan saya sendiri sering memakai di dalam pertemuan-pertemuan guru sekolah minggu. Dan sungguh-sungguh menjadi lagu favorit. Namun sayang sekali Frankie memutuskan bercerai dari istri pertama dan menikah lagi dengan Febiola. Keputusan tersebut tentu sangat disayangkan banyak orang. Dan beberapa waktu yang lalu ketika Frankie menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network, Frankie bercerita bahwa keputusannya 3 tahun yang lalu untuk bercerai itu adalah keputusan yang sungguh-sungguh salah dan merupakan keputusan yang sangat fatal yang dilakukannya, dan menyatakan bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral dan seharusnya dipertahankan. Memang pernikahan itu bukan hanya sakral, namun merupakan lembaga yang didirikan oleh Allah sendiri. Nah, kenapa disebutkan pernikahan merupakan hal yang sakral dan harus diperjuangkan dan dipertahankan? Kita akan melihat pandangan Alkitab tentang pernikahan. Yang pertama, dari Kejadian 2 ayat 18,
Akan saya bacakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pernikahan ini adalah ide dari Allah yang didirikan oleh Allah sendiri. Atau bisa dikatakan pernikahan ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Allah. Kemudian dari Kejadian 2 ayat 24 itu sama isinya dengan Markus 10 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kemudian di dalam Markus 10 ayat yang ke-9, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, bagi yang sudah menikah tentu ingat saat mengucapkan janji pernikahan yang berbunyi, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengakui dan menyatakan menerima engkau sebagai suami atau sebagai istri dan tetap mengasihi dalam sehat maupun sakit sampai maut memisahkan. Artinya pernikahan itu diikat oleh komitmen seumur hidup. Sebab perjanjian itu bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada Allah sendiri. Dan di dalam Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 23 akan saya bacakan. Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 23. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, dijelaskan di sini bahwa hubungan suami dan istri seharusnya seperti hubungan Kristus dan jemaatnya. Kita tahu bahwa dengan penuh kasih, Kristus menyerahkan diri secara total kepada jemaatnya dan rela berkorban demi jemaatnya, demi kita. Dari firman tersebut dapat disimpulkan bahwa Kristus mengasihi kita dengan memberikan dirinya sendiri untuk kita. Dan Kristus telah memberikan dirinya dengan komitmen secara total dalam kehidupan dan kematiannya. Nah, komitmen seperti Kristus kepada jemaat inilah yang diharapkan merupakan komitmen di dalam pernikahan Kristen, yaitu komitmen untuk mengasihi pasangannya dengan saling memberikan diri dan tetap mengasihi apapun yang terjadi. Tadi disebutkan bahwa Allah sendiri yang mendirikan lembaga pernikahan ini, sehingga jika terjadi perceraian, sesungguhnya pasti sangat mendukakan hati Allah, pemilik lembaga pernikahan tersebut. Itulah sebabnya Allah berfirman dengan sangat tegas di dalam Maleakhi 2 ayat 16a. Akan saya bacakan Maleakhi 2 ayat 16a. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dan memang tidak mudah merawat dan menjaga juga mempertahankan pernikahan ini. Tadi sudah dibacakan di dalam Markus 10 ayat 2 sampai dengan 5. Di sini orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus dengan menanyakan pandangan Tuhan Yesus terhadap perceraian. Dikatakan, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya? Jawab Yesus, apa perintah Musa tentang hal ini? Kemudian jawab orang Farisi, Musa memberi izin untuk memberikan surat cerai. Ya, itu karena ketegaran hatimu, jawab Yesus. Ini dijelaskan lagi di dalam Injil Matius, disebutkan bahwa karena kedegilan hatimu sehingga Musa mengingatkan hal itu. Namun sejak semula tidaklah demikian. Nah, seringkali ketika orang yang ingin bercerai memakai ayat di dalam Alkitab, yaitu biasanya memakai Matius 19 ayat 9 untuk melegalkan perceraian yang diinginkannya. Bunyinya adalah, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, ayat ini seringkali dipakai untuk melegalkan perceraian yang diinginkan. Tetapi kita seharusnya mengingat bahwa ketika kita memakai ayat Alkitab itu juga melihat latar belakang penulisan ketika ayat itu dibuat. Di
Di dalam perjanjian lama, sinah itu bukan hanya perselingkuhan, namun juga berarti penyembahan akan ilah-ilah atau dewa-dewa lain selain dari Allah Israel. Lalu kadang kita bertanya, bagaimana jika pasangan kita selingkuh atau zina? Apakah kita juga harus tetap mempertahankan pernikahan itu? Dan sudah dijelaskan sejak semula bahwa Allah sungguh-sungguh berduka ketika perceraian itu terjadi. Tadi disebutkan di dalam Maleakhi 2 ayat 16a, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi seharusnya ketika pasangan kita selingkuh, kita juga bisa mengingat dari Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 23, mengingat bagaimana sesungguhnya di dalam pernikahan itu hubungan suami dan istri itu seperti hubungan Kristus dan jemaatnya, di mana dilandasi oleh kasih, pengampunan, dan rela berkorban. Jadi jika pasangan kita selingkuh atau berbuat zina, itu adalah tanggung jawab pasangan kita di hadapan Allah. Bagian kita, urusan kita adalah kita tetap mempertahankan perkawinan itu dengan tetap mengingat pengorbanan Kristus kepada jemaatnya. Jadi bagaimana kita tetap mempertahankan kasih, memberi pengampunan dan rela berkorban untuk suami kita. Dengan terus mendoakan, kita yakin bahwa suami kita akan bertobat dan kembali kepada keluarga, juga akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita benar-benar memahami 3 hal ini, yang pertama, bahwa Allah adalah pemilik lembaga pernikahan kita. Yang kedua, bahwa Allah membenci perceraian. Yang ketiga, bahwa hubungan suami istri seharusnya hubungan seperti Kristus dan jemaatnya yang dipenuhi kasih dan pengampunan. Ketika 3 hal ini benar-benar kita hidupi di dalam perkawinan kita, pasti perceraian itu tidak akan terjadi dan pasti pasangan suami istri akan berpikir ulang ketika akan bercerai. Nah, bagi pasangan suami istri saat memutuskan bercerai, mungkin tidak menyadari bahwa dampak dari perceraian ini bukan hanya dampak sosial bagi mereka berdua, namun terlebih bagi anak-anak mereka. Mereka akan mewariskan kepada anak cucu mereka model pernikahan yang seperti ini. Anak cucu akan belajar bahwa bercerai adalah satu-satunya jalan keluar jika ada masalah di dalam pernikahan. Dan anak-anak selalu adalah pihak yang paling dirugikan ketika terjadi perceraian orang tuanya. Seharusnya kita sebagai orang tua mewariskan nilai-nilai perkawinan yang baik kepada anak cucu kita. Selain itu, jelas sekali bahwa perceraian tidak bisa menjadi model kekristenan, di mana kasih dan pengampunan menjadi ciri utama dari kekristenan itu. Karena ketika orang bercerai, pasti yang diingat kepada pasangannya adalah perasaan dendam, sakit hati, tidak bisa memaafkan, dan mungkin itu akan ada di dalam hatinya sepanjang hidupnya. Dan sulit memang mengatakan bahwa dia mengasihi pasangannya yang diceraikannya itu. Nah, jadi apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perceraian mendukakan hati Allah dan merusak rencana Tuhan yang indah bagi suami istri dan anak-anak mereka. Itulah sebabnya Allah sangat membenci perceraian. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur untuk setiap pengertian firman yang Engkau berikan dalam hati kami, khususnya tentang mempertahankan pernikahan, mengasihi dan mengampuni pasangan kami. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami juga bisa lebih mengasihi pasangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lelah dan kacaukah jiwa, semua gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamat, hidupkan bahagia. Pandang
pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dari maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak berkuasa lagi oleh Yesus tertebus. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Jemaat yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kiranya akan menguatkan kita, menolong setiap keluarga-keluarga Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Secara khusus, ketika kita mengingat pekan keluarga dalam minggu-minggu ini, untuk terus melihat kepada maksud dan tujuan Allah untuk keluarga-keluarga Tuhan. Suatu tujuan mulia yaitu persatuan dan bukan perpisahan atau perceraian. Karena itu apapun setiap problematika dalam kehidupan keluarga Tuhan, kita datang di dalam doa bersama-sama, mohonkan pertobatan dan pengampunan atas segala hal yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan keluarga Tuhan. Kami merindukan kebangunan rohani ya Tuhan. Mari kita ungkapkan itu kepadanya. Seraya kepala rumah tangga dapat memimpin setiap keluarganya untuk dapat menaikkan doa-doa yang dibagikan oleh panitia doa melalui WhatsApp group. Karena itu, mari kita mohonkan berkat yang dari Tuhan saat ini bagi setiap keluarga Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Dia, kepada Allah yang memberikan berkat, Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, bersama dengan jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.